Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, kita kembali lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari siklus akuntansi UD Coba Ungu ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan proses pencatatan dokumen transaksi ke dalam jurnal khusus ya. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini saya akan coba dari jurnal khusus ini akan kita posting ke buku besar atau pada pertemuan ini khusus untuk bagaimana cara memposting hasil jurnal ini ke dalam buku besar. Nah, sebelum proses posting dilakukan, silahkan kalian persiapkan dulu format buku besarnya, kira-kira seperti ini formatnya ya. Kalian siapkan. Jika sudah, langkah pertama sebelum kita melakukan proses posting dari jurnal khusus ini, jurnal khusus dan jurnal umum ke dalam buku besar, maka tahapan pertama yang harus kalian lakukan adalah silakan masukkan dulu saldo awal dari masing-masing buku besar ini, baik dari buku besar cash in bank sampai dengan akun terakhir yaitu interest expense seperti itu. Nah, untuk memasukkan saldo awal masing-masing buku besar, silakan kalian ambil dari saldo trial balance 30 November yang ada di soal. Atau dalam hal ini sudah saya coba buatkan di Excel-nya seperti ini untuk mempermudah proses posting. Ya, pada prinsipnya trial balance 30 November yang saya buatkan ini sama dengan yang di soal di UD Coba Ungu. Oke, proses input saldo awal atau proses pencatatan saldo awal ke dalam masing-masing pusat caranya adalah silakan kalian masukkan tanggalnya karena saldo awal tentunya akan dikasih tanggal atau penanggalan tanggal 1 dengan keterangannya adalah saldo. Nah, karena saldo di sini silakan untuk refnya kalian kasih TB. TB itu artinya sumber sumber yang kita ambil dari trial balance seperti itu. Nah, karena kita akan memasukkan saldo awal 30 November ke dalam buku besar, maka silakan langsung saja saldo itu dimasukkan ke kolom saldo ini. Nah, kita lihat di sini bahwa cash in bank saldo awalnya di sini ada di sisi debit. Maka di buku besar kalian juga masukkan di kolom saldo sisi debit seperti ini. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, silakan masukkan untuk saldo petty cash. Caranya sama, penanggalannya tanggal 1 dengan keterangannya adalah saldo dan refnya tentunya adalah TB atau trial balance, di mana saldo diambil dari data trial balance 30 November. Nah, dilihat sini bahwa petty cash untuk saldonya sendiri di trial balance 30 November itu pun sama di sisi sebelah debit. Sehingga di sini silakan kalian masukkan di kolom saldo sisi sebelah debit. Dan seterusnya seperti itu untuk account receivable juga sama tanggal 1 saldonya dilihat untuk account receivable itu sama juga di sisi sebelah debit, maka di buku besar silakan kalian masukkan di kolom saldo di sisi debit seperti itu. Jadi intinya kalau di saldo awal dia ada di sisi debit, maka silakan masukkan di buku besar di kolom saldo juga di sisi debit. Dan apabila di trial balance itu saldonya ada di sisi kredit seperti ini, maka di buku besar pun kalian masukkan sebagai saldo di sisi sebelah kredit. Saya rasa untuk memasukkan saldo awal dari masing-masing buku besar ini tidak terlalu sulit ya. Silakan masukkan semua. Dan apabila saldo awal itu sudah kalian masukkan ke semua ke dalam buku besar, dari cash in bank sampai interest expense, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba mulai tahapan posting jurnal khusus ini ke dalam buku besar. Nah, untuk memposting jurnal ke buku besar, kita mulai dari jurnal khusus yaitu sales jurnal. Nah, untuk memposting dari jurnal khusus ke buku besar, maka patokannya yang akan kita gunakan adalah data rekapitulasi yang kita buat ini. Nah, cara postingnya gampang, kita akan mulai posting dari sisi sebelah debit. Perhatikan di sales journal, di sisi debit, itu muncul satu akun, yaitu 1/1300, di mana untuk kode akun ini itu adalah akun account receivable. Nah, cara postingnya adalah ke buku besar, silakan kita masuk ke buku besar, cari kode akun 1/1300. Kita cari kode akun 1/1300, berarti yang ini ya. Nah, ini artinya untuk kode akun 1/1300 itu adalah account receivable. Nah, cara postingnya dari jurnal ini, ya kita fokus di sisi debit dulu, dari jurnal ini ke dalam buku besar.
kita masukkan tanggalnya. Penanggalannya adalah tanggal 31, lalu keterangannya adalah sales jurnal, artinya bahwa kita akan memposting dari sales jurnal ini ke dalam buku besar atau akun ini muncul di sales jurnal. Makanya di buku besar keterangannya silakan kalian sales jurnal. Lalu untuk refnya adalah inisial dari sales jurnal itu yaitu SJ. Dan kemudian untuk memposting yang ada di sales jurnal ini ke buku besar, lihat di kolom postingnya ini. Nah, untuk mengambil datanya bahwa tadi di sales jurnal itu untuk kode akun 1/1300 itu muncul di sisi debit yaitu 288.600. Maka di buku besar ini silakan masukkan ke kolom posting juga di sisi sebelah debit sejumlah tadi yang ada di recapitulation dari sales jurnal itu. Nah, setelah setelah posting sales jurnal maka kita akan perhitungkan dengan kolom saldonya. Sebelumnya ada saldo di sisi debit, core receivable, lalu kemudian ada posting dari sales jurnal juga di sisi debit. Maka dilihat di sini bahwa debit ketemu debit. Maka jika debit ketemu debit, silakan saldonya dijumlahkan. Maka di sini 86.580 itu ditambah dengan 288.600. Maka di sini saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit seperti ini. Menjadi 375.180.000. Seperti itu ya. Jadi kalau debit ketemu debit silakan dijumlahkan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke sisi kredit. Di sisi kredit, di sales jurnal ini muncul dua akun yaitu 21.500 dan 41.100. Nah, sekarang saldo-saldo dari kode akun ini akan kita posting ke dalam buku besar. Kita mulai posting dulu mulai dari yang 21.500. Sekarang kita masuk ke buku besar, cari kode akun 21.500. Ya, di sini 21.500 ya, berarti yang ini adalah akun PPN Outcome. Oke, cara postingnya dari sales jurnal ini ke buku besar sama tadi kita masukkan tanggalnya 31, keterangannya adalah sales jurnal, lalu di sini refnya adalah SJ. Lalu setelah itu kita ambil saldo tadi yang di sales jurnal bahwa di sini muncul di sisi kredit itu 28.600. Maka di kolom posting ini di buku besar kita pun masukkan di sisi sebelah kredit ya yaitu 28.600. Lalu setelah kita ambil yang di sales jurnal tadi di sisi kredit, maka kita perhitungkan dengan nilai saldo. Sebelumnya untuk PPN outcome itu tidak ada saldo awal. Karena tidak ada saldo awal, maka hasil posting dari sales jurnal ini otomatis akan menjadi saldo akhir per tanggal 31 Desember ini. Yaitu di sisi sebelah kredit. Karena di posting ini muncul di sisi sebelah kredit. Oke, lalu yang kedua, itu untuk akun 41.100 yaitu saldonya 260 juta. Nah, sekarang kita masuk ke buku besar, cari kode akun 41.100. Oke, berarti yang ini adalah akun untuk sales. Kita masukkan tanggalnya tanggal 31, kemudian keterangannya sales jurnal, di sini refnya TB. Oke, di sales jurnal tadi untuk sales itu saldonya ada di sisi sebelah kredit yaitu 260 juta. Maka di kolom posting ini kita pun akan masukkan di sisi sebelah kredit yaitu sebesar 260 juta. Lalu setelah itu kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo kredit dari sales yaitu 503.300. Lalu ada hasil posting dari sales jurnal juga di sisi sebelah kredit. Nah, karena kredit ketemu kredit, maka kita jumlahkan saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit menjadi 763.300.000 rupiah. Oke, untuk sales jurnal selesai ya. Ini sudah kita posting semua ke dalam buku besar. Lalu kemudian kita masuk ke cash receipt journal. Oke, untuk memposting jurnal cash receipt journal atau untuk memposting saldo-saldo yang muncul di cash receipt journal, kita berpatokan pada data rekapitulasi seperti saat kita tadi memposting sales jurnal. Oke, di data rekapitulasi sales jurnal, cash receipt journal, di sini di sisi debit muncul akun 11100. Kalau kita lihat untuk 11100 ini adalah akun cashing bank. Sedangkan di sisi kredit muncul 3 akun yaitu 11300, 21500 dan 41100. Oke, kita akan mulai tahapan posting dari jurnal cash receipt ini ke dalam buku besar. Kita mulai dari sisi sebelah debit. Di sini kita cari, kita masuk di buku besar. Kita cari kode akun 1/100. Oke, kalau kita lihat 1/100 itu adalah akun cashing bank.
Lalu setelah kita ketemu, masukkan keterangan awalnya tanggal 31 ya. Keterangannya adalah cash receipt journal karena kita mau memposting yang muncul di cash receipt journal ini. Lalu kemudian TB-nya, ref-nya kita kasih CRJ. Oke, sekarang kita masukkan atau kita ambil saldo yang tadi muncul di cash receipt journal. Bahwa di cash receipt journal tadi kode akun 1/100 ini muncul di sisi sebelah debit yaitu 323 juta rupiah. Maka di kolom posting buku besar kita pun masukkan di sisi sebelah debit sebesar 323 juta 10.000. Ini sesuai dengan samakan dengan nilai yang di sini ya. Oke, setelah itu baru kita akan akumulasi dengan nilai saldo sebelumnya, di mana sebelumnya ada saldo cash in bank itu sebesar 42.770, lalu ada posting dari cash receipt itu 323 juta 10.000. Karena debit ketemu debit, ini kita jumlahkan hasilnya atau saldonya kita pun letakkan di sisi sebelah debit. Seperti itu. Oke, itu yang pertama di sisi debit. Sekarang kita masuk ke sisi kredit. Di kredit ada 3 kode akun. Kita mulai dari kode akun 11300. Kita cari buku besar 1/1300. Berarti yang ini adalah akun receivable. Oke, kita masukkan tanggalnya, tanggal 31. Keterangannya adalah cash receipt journal. Lalu di sini adalah CRJ. Oke, di cash receipt journal akun receivable tadi muncul di sisi kredit 54.390, maka di sini kita masukkan ke kolom posting di sisi sebelah kredit karena tadi di jurnal muncul di sisi sebelah kredit. Lalu setelah itu kita akumulasi ke kolom saldo. Perhatikan, sebelumnya ada saldo debit 375.180. Lalu ada hasil posting dari cash receipt journal itu di sisi kredit. Perhatikan di sini debit ketemu kredit. Nah, kalau seperti ini, debit ketemu kredit, maka kita cari selisihnya. Karena di sini saldo debit atau saldo sebelumnya lebih besar dari hasil posting, maka berarti 375 ini yang sisi debit dikurangi dengan 54.390. Maka di sini saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit. Karena saldonya lebih besar di debit, maka selisihnya antara saldo sebelum dan hasil posting kita letakkan di sisi sebelah debit menjadi 320.790.000. Lalu yang selanjutnya untuk yang 21.500 kita cari untuk akun kode akun 21.500. Ini adalah untuk akun PPN outcome kembali. Oke, kita masukkan tanggal, keterangan, dan ref-nya. Ya, kemudian kita ambil saldonya tadi di cash receipt journal. PPN outcome itu muncul di sisi kredit yaitu 26.620. Maka di buku besar ini kita masukkan kolom posting pun di sisi sebelah kredit yaitu 26.620. Lalu kita perhitungan dengan saldonya. Sebelumnya ada saldo kredit, lalu ada posting dari cash receipt journal itu juga di sisi sebelah kredit. Karena kredit ketemu kredit, ini kita jumlahkan, saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit menjadi 65.220.000. Oke, dan yang terakhir itu adalah untuk akun 41.100 ya. Kita cari kode akun 41.100 ya ini adalah akun untuk sales. Kita masukkan keterangannya atau tanggalnya tanggal 31 cash receipt. Lalu kita ambil di sales tadi di cash receipt itu muncul di sisi kredit yaitu 242 juta. Maka di buku besar di kolom posting ini kita letakkan atau kita masukkan di sisi kredit dengan jumlah yang sama yang tadi di cash receipt journal. Oke, setelah itu, setelah hasil posting selesai, kita perhitungan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo kredit, lalu ada hasil posting pun dari cash receipt journal di sisi kredit. Ya, kembali karena kredit ketemu kredit, ini kita jumlahkan hasilnya, saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit seperti ini. Oke, saya rasa untuk cara posting untuk sales journal dan cash receipt journal, itu bisa kalian lanjutkan dengan memposting yang di purchase journal, kemudian cash payment journal, petty cash, dan general journal. Caranya sama seperti saat tadi memposting sales dan cash receipt. Nah, apabila sudah kalian posting semua, maka kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Nah, untuk cash in bank hasil akhirnya adalah 55.680, petty cash 8.225 dan seterusnya sampai ke bawah. Ini kalau tadi dari sales jurnal sampai dengan jurnal umum sudah kalian posting semua, kira-kira hasil buku besarnya seperti ini. Nah, tahapan terakhir setelah proses posting dari sales jurnal, kemudian cash receipt jurnal, purchase jurnal,
dan sampai general jurnal, sudah selesai semua. Tahapan selanjutnya adalah bagaimana merekap hasil saldo akhir masing-masing buku besar ini ke dalam neraca saldo 31 Desember atau biasa disebut dengan trial balance 31 Desember. Nah, untuk menyusun trial balance atau neraca saldo 31 Desember, ini caranya cukup simpel dan gampang. Cukup kalian ambil saja saldo-saldo akhir dari masing-masing buku besar ini dan masukkan ke trial balance. Misal, di buku besar, di sini kalau kita lihat cash in bank itu saldo akhirnya ada di sisi debit, yaitu 55.680. Maka di trial balance 31 Desember atau neraca saldo 31 Desember, saldo akhir ini ya, ini kalian masukkan juga di sisi sebelah debit seperti ini. Lalu sama dengan petty cash, di sini kalau petty cash saldo akhirnya itu adalah sisi debit yaitu 8.225.000. Maka di trial balance juga kalian masukkan di sisi debit dengan jumlah yang sama. Begitupun dengan akun receivable. Di sini kalau kita lihat untuk saldo akhir akun receivable itu adalah saldo debit 265.290. Maka di trial balance 31 Desember kalian pun sama masukkan di sisi debit dengan jumlah yang sama yaitu 265.290. Dan seterusnya di sini ada allowance for default debt, ada saldo akhir itu kredit 11.800. Nah, kalau di sini di buku besar hasil akhir saldo kredit, maka di trial balance 31 Desember pun kalian masukkan di sisi sebelah kredit. Jadi kuncinya, intinya, apabila saldo akhir buku besar ini menghasilkan saldo debit, kalian masukkan saldo akhirnya di sisi debit, dan apabila saldo akhir buku besar menghasilkan saldo kredit, maka di trial balance pun kalian masukkan di sisi sebelah kredit. Dan apabila saldo-saldo akhir ini sudah kalian masukkan semua atau sudah kalian rekap semua ke dalam trial balance, maka kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ya saldo debit silakan masukkan debit, saldo kredit silakan masukkan kredit. Setelah itu baru sisi debit dan sisi kredit kalian jumlahkan. Maka setelah dijumlahkan, kalau hasil posting dan hasil rekap saldo akhir masing-masing buku besar ini benar ke dalam trial balance, maka sisi debit dan kreditnya hasilnya itu juga harus balance. Yaitu kalau di sini setelah saya hitung hasilnya, saldo debit dan kredit itu adalah 1.813.900.000 rupiah. Ini kira-kira untuk materi pertemuan kali ini yaitu membahas bagaimana cara memposting jurnal ke dalam buku besar, kemudian setelah hasil posting ini ke dalam buku besar, kalian susun ke dalam laporan neraca saldo 31 Desember. Seperti itu. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akan bahas materi selanjutnya terkait bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaian yang ada di UD Coba Ungu. Dan mudah-mudahan materi kali ini bisa membantu dalam proses pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.